روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan cara imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Dengan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud dari nikmat tersebut, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umatnya Rasulullah SAW yang tidak akan dan tidak pernah diberikan pada umat-umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umatnya Rasulullah SAW selagi beliau berada di dalam hatinya, selagi Rasulullah SAW menjadi suri tauladan baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada suatu kaum sedangkan Rasulullah SAW berada di hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada suatu kaum sedangkan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana
cara kita menghadirkan Rasulullah SAW dalam hati kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah dengan menghidupkan dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana al-ma'i fil jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka benar-benar sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh ia akan bersamaku kelak di surga nanti. Begitu banyak sunnah-sunnahnya beliau, begitu banyak sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk, dalam segala aktivitas kita. Seperti Rasulullah SAW berdoa sebelum masuk masjid, seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sunnah pada hari Jumat memakai wangian dan sebagainya macamnya. Maka dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau SAW, sama dengan kita menghadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian cara menghadirkan Rasulullah SAW pada kehidupan kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, sebelum Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kalian. Sebelum Allah memerintahkan begitu, Allah telah mencontohkan terlebih dahulu dengan memfirmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Rasulullah SAW juga bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarahum alayya sholatan. Orang yang paling manusia kepadaku kelak di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Diceritakan dalam kitab Tuhfatul Muluk, ada seorang ulama yang mempunyai pembantu atau pelayan yang sering berbuat dosa, pelayan yang fasik, pelayan yang sering berbuat maksiat. Suatu ketika ulama tersebut bermimpi bertemu dengan pembantu tersebut, dan pembantu tersebut menggandeng tangannya Rasulullah SAW. Lantas heran dalam mimpi tersebut, ulama tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pembantu tersebut sering berbuat dosa, pembantu tersebut sering melakukan maksiat, orang tersebut orang fasik. Kok bisa ya Rasulullah dia bisa bergandengan tangan denganmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sebab Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan aku telah memberikan syafaat kepadanya. Lantas heran ulama tersebut, bertanyalah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, amalan apa wahai Rasulullah dia bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu, padahal dia sering berbuat dosa? Kata Nabi Muhammad SAW, sebab ia selalu membaca sholawat kepadaku. Sebelum dia tidur, ia membaca sholat kepadaku sebanyak 1000 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah.
seperti apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Inilah bukti keagungan sholawat, dan diharapkan dengan banyak bersolawat kita bisa benar-benar menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaatnya. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah membersamakan kita dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin wa damir a'da' ad-din wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'ul fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar.